Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, serta saudara-saudara sekalian yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas limpahan rahmatnya kita semua masih bisa diberikan nikmat sehat, iman dan Islam, sehingga kita semua masih bisa berkumpul di masjid ini dalam rangka melaksanakan sholat isya berjamaah dan insya Allah akan lanjutkan rangkaian ibadah sunnah lainnya. Salam serta salam semoga tercurah kepada Nabi kita, Nabi besar Nabi Muhammad SAW, kepada keluarga yang mulia, sahabatnya setia, serta pengikut-pengikutnya istiqamah dalam menjalankan sunnah-sunnahnya. Semoga kalau kita dihimpunkan dalam jannahnya. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin jemaah sekalian, sebelum rangkaian ibadah salat tarawih dan witir ini dimulai, izinkanlah kami dari DKM Masjid Al-Ikhlas untuk menyampaikan beberapa maklumat. Maklumat yang pertama, yang bertindak sebagai penceramah tarawih yaitu Bapak Ustadz Dr. Andes Haji Ahmad Satiri. Alhamdulillah dia sudah hadir di tengah-tengah kita. Selanjutnya, yang bertindak sebagai imam salat tarawih akan dipimpin oleh Bapak Ustadz Sulaiman. Maklumat yang kedua yaitu laporan infak tarawih. Saldo tanggal 19 Februari 2026 sebesar Rp2.971.000, pemasukan sebesar Rp640.000, pengeluaran sebesar Rp500.000, sehingga saldo sampai saat ini berjumlah Rp3.110.000. Maklumat yang ketiga, kami mengundang jamaah sekalian untuk dapat hadir dan mengikuti kajian Ahad Subuh esok hari yang akan diisi oleh Bapak Ustadz Kiai Haji Dr. Nur Alam Bahdir MA dengan tema Takwa Perspektif Al-Quran. Kepada jamaah yang telah menyisihkan sebagian hartanya untuk berinfak, kami ucapkan jazakumullahu khairan katsiran. Mudah-mudahan Allah lipat gandakan pahalanya. Amin amin ya rabbal alamin. Selanjutnya, kami dari Kamsal Ikhlas masih menerima sedekah untuk takjil dan buka bersama bisa berupa uang tunai maupun berupa makanan. Bila Bapak Ibu berkenan memberikan infaknya, dipersilahkan bisa menghubungi Bapak Musmanto atau Bu Hajah Indawati. Kemudian kami mengimbau kepada para jemaah sekalian yang membawa putra putrinya, mohon untuk dapat mendampingi sehingga tidak mengganggu jalannya rangkaian ibadah malam ini. Demikian yang dapat kami sampaikan, kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibni Abdillahi wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. La hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'du. Jamaah Qiyamul Lail Masjid Al-Ikhlas dan rahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, malam ini kita masuk malam yang keempat kita tarawih versi pemerintah. Kalau versi Muhammadiyah, malam ini malam yang kelima. Mudah-mudahan sholat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam tak lupa kita sanjungkan kepada junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabat dan para pengikutnya ila yaumil qiyamah. Judul ceramah malam ini adalah 5 orang mukmin yang hidupnya paling beruntung, paling bahagia. Allah sebut di surat Al-Mu'minun dari ayat 1 sampai dengan ayat 10. Allah menggunakan kalimat a'udzubillahi minasyaitonirrajim, qad aflahal mu'minun. Kalau dalam ilmu nahu, qad itu artinya huruf taukid, huruf penguat.
maka terjemahannya adalah sungguh. Nah, jadi kalau ada ayat isinya kalimat sungguh, itu benar adanya gitu. Mustahil dusta karena pakai qad. Nah, itu. Ditambah lagi kalimat aflaha. Aflaha dari kata falah, artinya beruntung, bahagia. Di ayat ini Allah menggunakan kalimat aflah, itu maknanya isim tafdil, artinya orang paling bahagia. Nah, itu terjemahannya begitu. Udah pakai sungguh, paling lagi. Maka terjemahannya sungguh paling beruntung, paling bahagia al-mu'minun, orang-orang yang beriman. Ingat, puasa ini yang dipanggil Allah orang-orang yang beriman, bukan orang Islam, bukan. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Ingat, amanu, bukan aslamu. Hai orang-orang yang beriman, yang beriman yang dipanggil. Kutiba alaikumusiyam, telah diwajibkan atas kamu siam, puasa itu maksudnya Ramadan. Kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana telah diwajibkan orang-orang beriman sebelummu. Jadi kalau ada tetangga lagi ngerokok siang-siang, udah biarin aja. Iya Pak, dia belum beriman, dia baru Islam, Tengah hari bolong masuk ke warteg, kakinya doang kelihatan. Setan kan gitu, setan. Kata Allah, setan itu cuma kakinya. Walat tattabi'u khutuwatis syaiton. Baca tuh Ali Imran 120. Hanya Ustadz Basit tuh. Janganlah kamu ikuti langkah setan. Jadi setan gak punya muka Pak. Di warteg berarti siapa tuh? Ini Bapak yang bilang ya, setan. Kakinya doang sekarang. Nah, itu. Jadi kata Allah, sungguh beruntung orang-orang mukmin. Kita nih yang tadi kelar puasa tuh. Satu, alladzina hum fi salatihim khashi'un, tuh orang beruntung. Orang-orang yang sholatnya khusyuk. Apa itu khusyuk? Kata Imam Syafi'i, khusyuk itu hadratul qulub ilallah, hadirnya hati untuk Allah. Fisiknya bergerak, mulutnya qomat kamit, mata melek, kuping dengar, tapi hatinya untuk Allah. Dan khusyuk dalam sholat nggak mesti diem Pak, boleh bergerak, boleh Pak. Ada beberapa hadis disebutkan bahwa pernah Aisyah, istri Rasulullah, ngetok-ngetok pintu sementara Nabi lagi sholat. Karena terlalu sering mengucap salam gitu, ngetok pintu, Nabi sambil sholat buka pintu, tuh boleh. Lalu melanjutkan sholat, nggak batal Pak. Begitupun Bapak, kalau lagi berjamaah sholat Jumat, supaya khotibnya khusyuk, jamaah khusyuk, panggilan telepon bunyi, lagi sholat nih, boleh nggak dimatiin? Boleh nggak Pak matiin HP? Boleh. Ini Bapak kadang takut batal, lagi makmum ikut sholat, lagu-lagu jablay lagi, ada Bapak matiin Pak, boleh, nggak batal Pak, boleh. Baca hadisnya tuh, sahih hadisnya itu. Tuh. Bahkan Rasulullah kalau khutbah Jumat, ini nggak ada tongkat ya. Harusnya ada tongkat nih. Biasanya mimbar ada tongkat. Itu ada fungsinya Pak. Ada fungsinya. Jadi kalau lagi khutbah, nih Nabi megang tongkat, ada jamaah melewati punggung orang lagi duduk, itu ditancap Pak pakai tombak itu. Ini nggak ada nih, aman ini. Jadi boleh dilewatin untuk punggung jamaah. Harusnya ada Pak, ini harusnya ada nih. Emang belinya begini Pak, apa dihilangin? Harusnya ada. Itu khutbah Jumat. Lihat dah imam Masjidil Haram. Itu kalau sholat bukan nunduk Pak, dia ngeliatin Ka'bah. Nih gini nih, perhatiin aja di TV tuh. Ngeliatin Ka'bah. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Ka'bah.
Di sini nggak ada Ka'bah. Bapak lihat ke bawah aja nggak apa-apa dah, banyak cepean. Wah cepean ya gitu. Jadi sholat khusyuk itu boleh bergerak. Bahkan kalau bapak gatel, boleh garuk gak? Boleh. Ini jamaah gatel dia aja, sampai ngereket, takut batal. Padahal gatelnya minta ampun itu. Wah, garuk aja pak, boleh. Sah. Fikihnya begitu. Itulah sholat khusyuk. Tapi memang lebih afdal sholat itu tidak boleh merem. Matanya harus melek. Dikhawatirkan kalau merem lagi sholat tiba-tiba gubrak jatuh. Ternyata dia kenapa pak? Tidur. Jadi lebih baik melek ya, itu sholat khusyuk. Bahkan imam boleh pak nih megang Quran, tuh ada Quran gede tuh. Boleh. 30 juz nih. Lagi sholat tiba-tiba lembaran kena kipas, boleh giniin pak tuh, sah. Imam boleh bergerak. Bahkan imam-imam besar sekelas Abdurrahman As-Sudais, Bandar Balela, Sa'ad As-Suraim, itu kalau lagi sholat itu benerin mic pak. Dia dibenerin mic kayak gini-gini tuh, boleh. Benerin sorban kadang-kadang boleh, nggak batal. Kita kadang-kadang kan nggak baca fikih. Main batal, neraka, main neraka aja. Nggak batal, Pak. Nah, itu. Jadi sholat khusyuk itu hati kita hadir untuk Allah. Makanya kan niat sholat itu yang pakai niat nih ya. Usolli fardol isya'i arba'a raka'atin ma'muman lillahi lillah. Termasuk sholat berjamaah. Kalau kita ikut makmum sholat tarawih kayak Ustadz Sulaiman tadi, saya senang tuh. Atau Ustadz Basit. Kenapa? Pendek bacaannya. Idza zulzilatil ardu zilzal. Saya pikir tadi idza waqatul waqi'ah, wah panjang nih. Nggak taunya idza zul, ya udah pendek, senang itu. Senang loh. Tadi subuh saya ceramah Pak di Masjid Al-Fatah Wisma Atlet Kemayoran. Itu subuh paling cepat Pak. Imamnya baca inna a'tayna, coba bayangin tuh, mantep itu. Saya bilang imam ini mantep, kenapa Ustaz? Paling cepet ente. Beneran Pak, inna a'tayna dia baca, Masya Allah. Jadi kalau kita ikut makmum, khusyuk itu ikut apa kata makmum, apa kata imam. Jadi makmum wajib ikutin imam. Kalau imam baca panjang, ya ikutin. Kalau imam baca cepat, ikutin. Imam baca sedang, ikutin. Setuju Pak? Lah, 3 orang. Ustadz Sulaiman nanti baca surat Yasin ya. Rakaat pertama, rakaat kedua surat Toha. Kita lihat nih khusyuk. Nah, itu. Jadi orang paling bahagia adalah orang yang sholatnya khusyuk. Yakin itu Pak. Allah yang bilang itu. Yang kedua, walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Orang-orang yang menjauhkan dirinya dari perkataan perbuatan yang sia-sia. Di bulan Ramadan jangan banyak gosip, nggak boleh. Habis tarawih silakan ngobrol, tapi nggak boleh gosip. Kadang-kadang biasanya kalau lagi nyantai ngobrol, lama-lama nyerempet gosip. Nah, itu hati-hati. Kenapa Allah marah? Salah satu yang membatalkan puasa kita adalah qaulaz zur, perkataan sia-sia. Kata Rasulullah, man amana billah wal yaumil akhir falyaqul khairan awil yasmut. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, berkatalah yang benar. Kalau tidak ada perkataan benar, lebih baik diam. Itu mendingan diam. Mendingan bapak ngopi sama ngudut, lebih enak gitu. Kopi hitam, udut di samsu, depannya singkong rebus, wah itu Masya Allah, nikmat itu. Daripada ngobrol, ngapain ngobrol? Atau lebih bagus lagi, tilawatil Quran, baca Quran. Habis taraweh, tadarus Quran. Kemarin malam kedua saya ngisi di Masjid Al-Hidayah, Otista, Kampung Arab. Di Otista, Pak, Otista itu kan banyak orang Arab.
Habis ceramah Ramadan baru bubar, langsung itu jamaah pada ngambil apa? Lekar Quran. Itu baca Quran. Semua jamaah kompak, hebat sekali, Masya Allah. Masjid Otista Kampung Arab. Tuh, jadi harusnya begitu emang, habis Ramadan pegang Quran, baca Quran. Nah, itulah penting daripada kita gosip, digosok makin sip. Nah, itu dosa. Yang ketiga, walladzina hum lizzakati fa'ilun. Orang yang paling bahagia itu adalah orang-orang yang menunaikan zakat. Nah, itu orang mukmin itu orang yang nggak pelit. Nah, kita bersyukur di Masjid Al-Ikhlas ini orang antusias untuk bersedekah takjil, bersedekah iftar, Masya Allah. Beberapa tahun lalu kan saya kesini, Masya Allah, begini lagi, luar biasa, malah lebih bagus ini. Jadi luar biasa nih antusias orang menyumbang berbuka puasa. Alhamdulillah. Jamaahnya makin penuh, tidak berkurang sedikit pun. Antusias donatur juga makin senang. Kenapa? Percaya. Jadi jangan sampai ada jamaah sedekah tapi masjidnya nggak ada kegiatan. Nah, itu orang nggak percaya. Na'udzubillah min dzalik, ini patut dicontoh. Saya di WA sama Pak Andi, wah ada buka puasa bersama nih. Ngajak keluarga. Nah, istri saya lagi kerja malam, saya jalan. Azan di sini, ya udah saya buka di tengah jalan. Nggak dapat nggak apa-apa, tapi tadi dibungkusin saya, alhamdulillah dah. Namanya Ustadz ya, dibungkusin tadi, alhamdulillah. Nah, seperti itu Pak. Disiapkan nasi kotak, makan bersama, Masya Allah. Kenapa? Ada wujudnya. Kenapa? Orang beriman itu wajib menunaikan zakat, sedekah. Nggak boleh pelit dah. Orang rajin sedekah itu kan sama duit nggak lengket Pak. Duitnya kan lengket, tapi dia nggak lengket. Sebar. Pakai kiris lagi itu di kotak. Lewat HP. Hebat ya Pak. Keris aja bisa sampai sedekah aja dia. Pakai keris itu berdana itu sampai. Apalagi kalau bapak ibu itu terus menerus sedekah di masjid ini, Masya Allah. Sebab besok sedekah itu akan menjamin manusia itu sehat wal afiat. Kata Rasulullah, as-sadaqatu tadfa'ul bala. Sedekah itu mencegah bala dan menghindari sakit. Jadi kalau pengen sehat terus, rajin sedekah. Jangan pelit. Orang pelit itu ama duit lengket. Udah duit lengket, nggak mau dibuka duit itu. Nah, itu pelit ya. Sering saya sampaikan di pengajian-pengajian, orang pelit sering sakit. Kalau sudah sakit, masuk rumah sakit, pulang koid. Dikuburin kuburannya sempit. Pakai it semua itu. Tuh. Wa amma man bakhila wastagna wa kadzdzaba bil husna fasanu yasirhu lil usra. Sempit hidupnya. Nah, itu surat Al-Lail. Yang keempat, walladzina hum li furujihim hafizun. Nah, orang beriman itu yang paling bahagia adalah orang yang menjaga furuj. Furuj jamak dari farji. Farji itu kalau bahasa medisnya kehormatan, kemaluan. Dijaga itu. Illa ala azwajihim, kecuali kepada istri-istrinya. Sebagai bapak ini mesti jaga kehormatan. Kehormatan pribadi, kehormatan anak, istri dan keluarga. Itu dijaga. Bagaimana caranya? Janganlah kita sebagai lelaki yang punya istri ini masih jajan. Tahu jajan, Pak? Bapak tahu jajan? Kan saya tadi ngelewatin tempat yang terkenal, Pak. Ingat gak? Sekarang Islamik. Dulu apa namanya, Pak? Ah, berarti sering tuh. Kramtung, Kramat Tung, Pak. Padahal itu tempat ada satu ulama, Pak. Ada, saya punya sejarah itu. Itu ada Habib meninggal di situ. Habib dulu dari, kalau nggak salah dari Palembang, bawa perahu sampai di Priuk sini. Takut perahu dibawa ombak, bikin tonggak. Perahunya diikat, meninggal di situ. Dijadikanlah oleh warga Semper sebagai syekh, sebagai keramat. Maka disebut keramat tunggak. Lah isinya pelacur malah, Masya Allah. Sekarang bukan Pak, Islamic
Center, tapi masih ada juga. Masih Pak, mau nyoba? Ntar pulang bareng sama saya nih. Makanya kita mesti jaga kehormatan kalau ingin bahagia dunia dan akhirat. Jadi sebagai bapak yang sudah punya istri, punya anak, jagalah kehormatan. Jangan mengambur-amburkan aurat. Apalagi sudah haji. Nah, ini saya kasih tahu para haji. Kita yang pernah haji umroh, laki-laki nih, pakailah celana batas sesudah dengkul di atas mata kaki, betis. Ini sudah haji pakai sempak kemana-mana Pak, Masya Allah. Banyak Pak saya lihat itu. Pak Haji nyuci motor pakai sempak juga, kayak Superman jadinya. Udahlah, nggak pantas ente haji, saya bilang. Malu itu. Itulah jaga furuj, faraj, kehormatan, kemaluan mesti dijaga. Begitupun wanita. Istri kita suruh pakai jilbab Pak, pakailah jilbab, tutup jilbab karena wajib itu. Ayyudnina min jalabibihin, surat An-Nur. Suruhlah anak-anak perempuanmu, istrimu mengenakan jilbab. Allah yang suruh itu. Makanya ada satu tafsir saya nggak pernah baca Pak. Satu kitab tafsir saya nggak pernah baca. Kenapa? Karena bapak yang bikin tafsir ini anaknya nggak pakai jilbab. Saya nggak mau baca. Bapak tahu lah tafsirnya kan? Saya tahu. Nggak pernah saya pernah baca tafsir itu. Kenapa? Si bapak pengarang tafsir ini nggak pernah nyuruh anaknya pakai jilbab. Padahal jilbab hukumnya wajib. Orang Arab. Yang kelima, walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un. Orang mukmin yang paling bahagia adalah orang-orang yang menjaga amanatnya, menunaikan janjinya. Nah, itu. Kalau kita dilantik jadi pejabat, tunaikan, jalankan pejabatan itu. Itu kan amanah. Amanah yang dipikul bukan saja untuk dunia, tapi juga sampai akhirat. Masih ingat Pak Syahroni? Satu wilayah dengan Bapak kan, Jakarta Utara. Saya Sukapura, beliau di jalan ini apa namanya? Itu. Sekarang dilantik lagi Pak. Dilantik lagi jadi wakil komisi kedua. Aku bilang, alhamdulillah tuh. Jangan begitulah ya. Itu kan amanah yang dikasih oleh Allah. Lihat tuh di Sumeneb Pak, anggota DPR RI dari Sumeneb itu hasil gajinya disedekahkan untuk orang yang terawih. Habis terawih dikasih amplop 300.000. Beneran Pak? Itu sebelum terawih Pak, zuhur udah pada bawa tikar di sana. Lah ini beneran Pak, lah oh pada ketawa sih. Itu lihat di YouTube tuh. Sumeneb tuh dekat rumah mertua saya tuh, Madura. Saya tanya mertua, betul-betul itu. Setiap tahun. Jadi mereka pakai naik truk berbondong-bondong taraweh. Karena pengen apa? 300.000, siapa yang nggak mau? Bayangin Pak, yang datang kata si satpamnya 3.000 jamaah taraweh. Kali 300.000, kecil buat dia Pak. Kecil. Nah besok kasih pengumuman nih Ustadz Basit. Taraweh di ahli kelas dapat 150.000. Asar penuh nih kayaknya. Asar penuh nih. Wah. Tulisin pengumuman berikutnya. Maaf tidak jadi. Balik lagi. Jadi orang sholat khusyuk itu kadang-kadang bukan karena Allah. Tapi karena fulus. Itu. Apa kata orang Arab? Al-fulus tuhyin nufus. Ma fi fulus manfus. Itu peribahasa Arab. Jadi amanah dan janji itu mesti dipegang. Kita dikasih amanah jadi RT, gunakan jabatan itu dengan mengatur rukun tetangga. Jadi RW, rukun warga. Jadi lurah, jadi camat, jadi wali kota, gubernur. Pegang. Ini ada wakil gubernur kemarin ngoceh Pak. Wah saya marah banget itu. Parkir Tanah Abang 100.000. Ini pengalaman saudara saya lagi mau belanja 100. Apa kata si Wagub ini? Gak apa-apa setahun sekali. Astagfirullah. Itu kan berarti mendukung preman ini Wagub. Waduh. Sedih saya ngeliat tuh. Sidul Pak Sidul. Nah, coba itu. Nah inilah
amanahnya nggak dipegang, dikecam nanti oleh Allah. Maka kalau ingin menjadi orang bahagia, jagalah amanah dan tepati janji. Yang terakhir, walladzina ala sholawatihim yuhafidun. Orang yang menjaga, memelihara sholat 5 waktu dijaga itu. Subuhnya, zuhurnya, asar, maghrib, isya, bahkan sampai tarawihnya dijaga betul-betul karena Allah. Mudah-mudahan yang sholat malam ini panjang umur, sehat walafiat, barokah fi dunia, selamat di akhirat, matinya husnul khatimah. Allahumma innaka afuun karim, tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.